من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما. Kaum muslimin, ikhwani, ahibati fillah, saudaraku yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah azza wa jal yang dengan rahmatnya, nikmat dan kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala kembali memudahkan kita untuk berkumpul, bermajelis dalam taman-taman surga dalam rangka mempelajari, mendalami agama Allah subhanahu wa ta'ala, ikhlaskan niat karena Allah sehingga kebaikan ini menjadi amal saleh yang diterima di sisinya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat beriringkan salam untuk Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Ma'asyal muslimin, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita kembali melanjutkan pelajaran di dalam kitab hadis akhlak, hadis akhlak yang dikarang oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin hafizahullahu ta'ala. Pertemuan yang lalu sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi menyebutkan ada 4 perkara yang mendatangkan kebahagiaan dalam kehidupan seseorang. Pertemuan yang lalu kita membahas tentang sebuah hadis yang berbicara tentang kebahagiaan yang 4. Yang pertama, al-mar'atu salihah, wanita yang salihah atau istri yang salihah. Kemudian al-maskanul wasi', tempat tinggal yang luas. Wal jaru salih, dan tetangga yang saleh, tetangga yang baik. Kemudian al-markabul hani, kendaraan yang nyaman. Kendaraan yang nyaman. Al-mar'ah as-salihah, istri yang salihah, telah kita bahas. Kemudian juga al-maskan al-wasi', tempat tinggal yang luas, ya, merupakan salah satu sebab yang bisa mendatangkan kebahagiaan. Dan tidaklah salah seseorang memiliki rumah yang besar. Bukanlah aib seseorang memiliki rumah yang luas, bangunan yang besar, karena boleh jadi niatnya untuk memudahkan dia menyambut tamu dengan jumlah yang besar, mengundang orang ke rumahnya, ya, untuk bertamu, sehingga mereka di saat bertamu merasakan kenyamanan. Dia buat ruang yang besar agar bisa menampung jumlah tamu yang besar. Nah, niatnya untuk memuliakan tamu dan jauhi segala bentuk persangkaan buruk. Karena terkadang syaitan membisikkan
ke dalam diri manusia sifat hasad. Melihat saudaranya dianugerahkan Allah rumah yang besar, rumah yang mewah. Jangan buka pintu syaitan dengan persangkaan buruk. Ya, ini orang mungkin korupsi. Ini orang mungkin hasil sogok nyogok. Ini mungkin orang hasil penjualan narkoba. Nah, jangan berprasangka buruk. Kan dikhawatirkan itu datang dari bisikan-bisikan syaitan. Ya, seorang muslim harus menghindari persangkaan buruk. Iyyakum wadh-dhann. Fa inna dhanna akdzabul hadits, kata Nabi SAW. Jauhilah oleh kalian persangkaan buruk. Karena persangkaan buruk adalah sedusta-dustanya ucapan dan perkataan. Fa inna dhanna akdzabul hadits. Karena persangkaan buruk adalah sedusta-dustanya perkataan. Karena dimulai dari persangkaan keluar ucapan. Ya, dan ucapannya mengandung kedustaan, kebohongan yang dia tidak mengetahui sesungguhnya. Tapi karena persangkaan, ya, dia berspekulatif. Menganggap bahwa ini mungkin hasil curian. Menganggap bahwa ini hasil ini, hasil ini, hasil ini. Maka memiliki rumah yang besar adalah anugerah yang bisa mendatangkan kebahagiaan sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Terkadang bisikan syaitan ini datang dalam hati seorang muslim, maka hendaklah setiap kita menjauhi sifat hasad. Karena sifat dengki inilah yang membuat dia berburuk sangka. Dimulai dari hasad, dengki, muncullah persangkaan buruk, kemudian muncullah perkataan-perkataan yang dusta, ya, kemudian ghibah, dan seterusnya. Oleh karenanya ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidaklah menjadi masalah seseorang memiliki rumah yang luas, ya, memiliki rumah yang lapang, bangunan yang besar, rumah yang mewah. Nah, tidaklah menjadi sebuah masalah. Tentunya harus menjadi satu amalan yang disyukuri dengan anugerah yang Allah berikan kepadanya. Kemudian yang ketiga adalah al-jaru salih, tetangga yang baik. Tetangga yang saleh adalah merupakan perkara yang mendatangkan kebahagiaan, kata Nabi SAW. Al-jar as-salih, ya, karena dengan memiliki tetangga yang baik maka akan banyak dia mendapatkan faidah. Nah, dia bisa mengambil pelajaran, bisa mengambil kenyamanan hidup dalam bertetangga, dan itu akan kita bahas insyaallah. Kemudian al-markabul hani, kendaraan yang nyaman. Ya, di antara kendaraan yang nyaman adalah kendaraan yang dibeli dengan cara yang halal, dimiliki dengan cara yang halal. Itu kendaraan yang nyaman. Adapun kendaraan yang mewah tetapi dibeli dengan cara riba, maka ini bisa menjadi ancaman baginya. Ya, dikhawatirkan apabila dia membelinya dengan cara riba dan belum lunas, belum selesai, seandainya terjadi kecelakaan wal'iyadzubillah, meninggal dunia di atas kendaraannya yang sangat dia banggakan kenyamanannya, tetapi ternyata orang tidak mengetahui yang sesungguhnya kendaraan yang dia gunakan, yang dia pakai ternyata hasil dari transaksi riba.
dia membelinya dengan cara riba, hutang yang belum lunas. Nah, maka ini bisa menjadi ancaman baginya. Maka Nabi SAW mengatakan al-markabul hani, kendaraan yang nyaman untuknya di dunia dan di akhirat. Nah, bukan hanya sebatas nyaman di dunia, tapi tidak nyaman di akhirat, karena dia harus berhadapan dengan ancaman dan siksa wal'iyadhu billah. Semoga Allah menjauhkan kita dari segala benda yang kita miliki yang tidak hak kita mendapatkan dan meraihnya. Ya, boleh jadi hasil curian, barang yang kita miliki yang seharusnya itu adalah milik orang lain kita berikan, tetapi tidak kita berikan, tidak kita kembalikan. Uang yang seharusnya milik orang lain kita simpan, ya, maka ini adalah kepemilikan yang tidak jelas dan harus dia bersihkan sebelum nantinya ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Kemudian Nabi SAW menyebutkan 4 perkara yang mendatangkan kesengsaraan, lawannya dari apa yang kita sebutkan. Tetangga yang buruk, kemudian istri yang buruk akhlaknya, agamanya, al-maskanu dhayiq, tempat tinggal yang sempit. Naam, bukan berarti tempat tinggal harus yang besar. Bukan berarti tempat tinggal harus yang besar. Ketika Nabi menyebutkan di antara perkara yang bisa mendatangkan kesengsaraan adalah rumah yang sempit. Bukan berarti secara mutlak kondisi ini mendatangkan kesengsaraan, tetapi bisa mendatangkan kesengsaraan. Karena apabila seseorang diberikan oleh Allah sifat al-qana'ah, maka tempat yang sempit terasa lapang. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki rumah yang sederhana. Memiliki rumah yang tidak luas. Ukurannya kecil. Ya, ibaratnya seperti rumah kos-kosan, satu petak. Rumah Nabi dengan Aisyah, rumah Nabi dengan istrinya yang lain. Ya, hanya satu kamar saja. Tetapi Nabi qana'ah. Nabi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menerima apa yang Allah anugerahkan kepadanya, sehingga walaupun tidak luas, tetapi dengan syukur, dengan sifatul qana'ah, maka terasa lapang. Ya, karena intinya adalah kelapangan hati. Laisal ghina ghinal mal, ghinal 'ard. Innamal ghina ghinan nafs. Sesungguhnya kekayaan itu bukanlah sebatas kekayaan harta, kekayaan berupa kehormatan, pangkat dan jabatan. Akan tapi sesungguhnya kekayaan itu adalah kekayaan hati. Kelapangan jiwa seseorang, ya, sehingga apapun keadaannya dia bersyukur. Dan itulah yang terpenting untuk kita miliki, bagaimana kita memiliki kelapangan hati. Ya. Karena terkadang kita masih sulit untuk menghadapi kondisi-kondisi seperti itu. Rumahnya sempit, mengeluh. Tidak ada AC, mengeluh. Tidak ada karpet, mengeluh. Ya, ada sebuah masjid yang tidak menggunakan karpet, hanya granit atau keramik saja. Tidak
dihamparkan karpet di atasnya. Mengeluh, sebahagian kaum muslim ini kurang nyaman masjidnya. Padahal dahulu di zaman Nabi SAW, Masjid Nabawi hamparannya apa? Tanah. Tanah ya ikhwan. Apakah sahabat mengeluh ketika itu? Satu orang saja. Ditemukan riwayat, ini masjidnya nggak nyaman, nggak ada AC-nya, panas, tidak ada karpetnya, permadaninya. Tidak ada satupun sahabat yang mengeluh. Karena mereka ditempah dan dididik oleh Nabi SAW dengan syukur. Bersyukur dengan nikmat yang ada sehingga kelapangan hati, jiwa yang besar. Ya, ini jiwa orang-orang yang beriman. Bukan hanya sebatas kenikmatan, tetapi bagaimana kenyamanan yang harus dia hadirkan dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW mengajarkan bagaimana agar kita mudah menghadirkan rasa syukur. Bagaimana solusi yang Nabi ajarkan? Agar kita lebih mudah bersyukur, melihat ke bawah. Harus sering-sering lihat ke bawah. Ya, banyak orang-orang yang tak seberuntung kita, banyak orang-orang yang masih sulit, banyak orang-orang yang lebih miskin, banyak orang-orang yang lebih sulit kondisinya. Ya, sama juga dengan antum di sini. Mungkin ada sebahagian para penuntut ilmu yang punya tekanan batin. Kenapa? Temannya mau belanja apa aja punya, bisa. Uangnya dikasih jajan sama orang tuanya banyak. Ada atau tidak? Fulan dikasih jajannya 300.000, fulan 1 juta. Saya cuman 30.000 misalnya sebulan. Terkadang dia sulit untuk menerima kenyataan seperti itu. Tapi lihatlah ke bawah. Lihat orang-orang yang tak seberuntung kita. Nabi melatih sahabatnya untuk bagaimana bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Unzuru ila ma huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum wa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum. Ya, apalagi di pesantren. Memang dididik untuk mandiri menerima apa yang ada, apa lauknya diterima, ya, selama itu halal. Ya. Terima. Dididik untuk menerima kondisi yang sulit. Ya, tujuannya itu pesantren. Bukan mendapatkan apa yang ada yang kita mau dapat semua seperti di rumah, tidak. Di pesantren bukan hanya kita belajar agama, tetapi bagaimana kita belajar menyelami kehidupan yang sederhana. Pesantren bukan hanya mendidik kita untuk belajar agama, tetapi bagaimana mendidik kita untuk menerima kesederhanaan. Kehidupan yang sederhana. Ini harus antum tahu. Sehingga ada banyak mengeluh. Ya, di sini mungkin tak senyaman di rumah, makanannya tak sepuas di rumah, ya, tempat tidurnya tak seperti spring bed di rumah. Ya, di sini mungkin banyak kutunya, banyak serangganya, banyak ininya, banyak hewannya, banyak macam-macam. Ya, terkadang ada ular masuk ke kamar misalnya. Ya. Nah, ini memang antum dididik untuk siap hidup, ya, di tempat yang seandainya nanti Allah Subhanahu wa taala menakdirkan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka kita sudah siap untuk menerima apa yang Allah berikan kepada kita. Baik. Ya, bersyukur dengan apa yang ada. Sifat qanaa'ah. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan, qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah. Ya. Nabi SAW bersabda, beruntunglah seseorang yang dianugerahkan kepadanya Islam. Beruntunglah seseorang yang dianugerahkan kepadanya agama Islam. Wa razaqa kifafan, dan diberikan rezeki yang cukup. Ya, yang diberikan oleh Allah rezeki yang cukup. Nabi tidak mengatakan rezeki yang banyak. Nabi tidak mengatakan rezeki yang berlimpah. Rezeki yang cukup.
Wa qanna'ahu Allahu bima atah. Dan beruntunglah seseorang yang dianugerahkan sifat qanaa'ah. Sifat qanaa'ah, menerima apa yang ada. Beruntunglah seseorang memiliki sifat qanaa'ah ini, karena dia akan mendapatkan kehidupan yang nyaman, tenang. Kenapa? Dia selalu menerima apa yang ada. Dapat banyak, alhamdulillah. Dapat sedikit, alhamdulillah. Tidak dapat sedikit pun, alhamdulillah. Lihat Nabi SAW. Ketika beliau pulang dari masjid, selepas salat subuh, pulang ke rumah Aisyah, bertanya, adakah makanan yang bisa kita makan hari ini? Apa jawab Aisyah? Aisyah, tidak ada ya Rasulullah. Kalau gitu saya puasa. Lihat tenangnya Nabi menghadapi kondisi. Coba kalau kita galau sudah. Harus minjem uang ini, harus nyari pinjaman, harus ini, harus. Nabi dengan tenang yang mengatakan, kalau gitu saya puasa hari ini. Subhanallah. Ya, enggak stres, enggak galau. Nah, ini, mengapa Nabi SAW bisa seperti ini? Tenangnya, enggak ada makanan, enggak gelisah. Justru apa? Beribadahnya semakin ditingkatkan. Ya, kalau kita tidak ada makanan, tidak ada ini, semakin jauh dari menghambakan diri kepada Allah. Gelisah. Ya, bahkan menuduh Allah dengan tuduhan yang tidak. Allah tidak adil. Kenapa saya beriman tetapi saya justru diuji dengan ujian yang berat? Nabi SAW tidak. Semakin sulit keadaannya, semakin Nabi menunjukkan penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi ada orang-orang yang memiliki rumah sempit atau rumahnya gubuk, tetapi lihatlah kebahagiaan terpancar dari raut wajah mereka. Ya, bagaimana tidak ada keributan di rumah itu. Ya, saling tertawa. Ya, terlihat bagaimana keceriaan seorang ayah dengan anak-anaknya. Ya, mungkin seorang ayah hanya membawakan pulang jajanan yang ringan, tetapi membuat keceriaan dan kebahagiaan di tengah anak-anaknya. Tetapi manakala tidak ada sifat qanaa'ah, seorang ayah membawakan makanan yang banyak, tetapi tak disyukuri, maka kesedihan yang akan meliputi mereka. Kenapa kok bawanya ini? Kenapa enggak yang itu? Ya, padahal yang itu lebih enak. Ya, kenapa harus beli yang ini? Ya, itu limited edition. Oh, subhanallah. Kenapa enggak itu yang dibeli? Kenapa malah yang ini? Tapi ketika dia bersyukur kepada Allah, dia punya sifat qanaa'ah, maka di saat itulah dia menjadi orang yang beruntung, kata Nabi SAW. Maka pandai-pandailah kita berlatih untuk menjadi hamba yang bersyukur, setiap kita. Dan yang berbicara tidak lebih baik dibandingkan yang mendengar. Nabi SAW mengajarkan kita trik bagaimana mudah menjadi hamba yang bersyukur. Lihat ke bawah. Lihat orang yang lebih sulit kondisinya dibandingkan kita. Lihat orang yang sedang diuji dengan penyakit yang berat. Dengan kanker, dengan stroke, dengan ini macam-macam. Ya, demi Allah seandainya mereka yang sedang diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan penyakit yang berat, ya, dan kita diberikan oleh Allah kesehatan, maukah Anda menukar kesehatan Anda dengan uang triliunan yang akan siap dibayarkan oleh mereka? Saya yakin tidak ada yang mau. Untuk apa dia memiliki uang triliunan tetapi terkapar, hanya berbaring di tempat tidurnya, tapi dia orang kaya, diuji oleh Allah dengan penyakit. Ya, subhanallah. Dan memang biasanya penyakit-penyakit yang mengerikan itu karena sebab kelapangan rezeki yang dimiliki olehnya, sehingga dia bisa makan apapun, bisa makan ini, makan ini, makan itu. Orang miskin tidak bisa makan seperti orang kaya. Makanya sederhana, ya, tidak bisa beli yang mewah, tidak bisa beli apa yang dia inginkan. Tapi dengan kesederhanaan itu dia memiliki kesehatan. Tidak banyak makan. Orang kalau banyak makan ini rawan penyakit. Makan ini, makan ini, makan ini, makan ini. Ya, akhirnya ususnya lelah, ginjalnya lelah. Na'udzubillah min dzalik. Tak lepas semua dari ujian
Allah subhanahu wa ta'ala. Ala kulli hal, ikhwani fid din, yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala melihat kepada orang yang lebih sulit kondisinya dibandingkan kita. Dengan itu kita akan mudah untuk bersyukur. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Kata Nabi SAW, kalau kalian melihat orang di bawah kalian, itu akan lebih membuat kalian mudah untuk tidak merendahkan nikmat Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, maka sering-sering kita melihat ke bawah. Ya. Jangan melihat orang di atas kita. Fulan, uang jajannya sampai 500 ribu dikasih sama orang tuanya. Kenapa saya cuma segini? Padahal masih banyak teman-teman kita yang mungkin dia nggak dikasih uang jajan. Orang tuanya sedang sulit, dia mengatakan, wahai anakku, mungkin bulan ini tidak bisa ayah kirimkan. Karena tidak ada uang yang cukup. Nah, sehingga mungkin anaknya masih banyak hutang di kantin. Kita alhamdulillah nggak sampai ngutang. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sering-seringlah lihat ke bawah. Nah, taib. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Beliau mengatakan, la raiba anna min ni'amid dunya wa sa'adatil abdi fiha an yukrama bil jari salih. Tidak diragukan bahwa di antara nikmat dunia dan kebahagiaan seorang hamba adalah ketika mereka dimuliakan oleh Allah dengan anugerah tetangga yang saleh. Nikmat dunia dan kebahagiaan yang besar seorang hamba di antaranya adalah manakala dia memiliki tetangga yang saleh. Apa yang Anda miliki? Saya punya rumah, saya punya ini, saya punya ini, saya punya. Anda memiliki tetangga yang saleh? Ya, saya punya tetangga yang saleh. Nah, itu sudah kebahagiaan. Ya, memiliki tetangga yang saleh itu aset yang harus disyukuri. Ya. Karena akan mendapatkan kenyamanan dalam kehidupan. Al-jiran as-salihin. Tetangga yang saleh, kenapa disebutkan di antara kenikmatan dunia dan kebahagiaan seorang hamba? Li'annahu yastafid min salahihim. Karena dia bisa mengambil faidah dari kesalehan tetangganya. Dia bisa mendapatkan kebaikan yang besar dari kesalehan tetangganya, kebaikan tetangganya. Ya, boleh jadi tetangganya yang saleh inilah yang selalu perhatian kepadanya. Dia sakit, dia yang menjenguk. Ya, dia sedang sulit, tetangganya yang berada di garda terdepan memberikan bantuan. Ya, dia sakit, butuh kendaraan, dia yang mengantarkan kita ke rumah sakit. Subhanallah. Ya. Nah, selalu terbuka 24 jam untuk tetangganya. Ya. Ada tetangga yang kita miliki sebelum kita pindah rumah, istrinya akan melahirkan. Istrinya akan melahirkan jam 2 malam. Jam 2 malam dia telepon saya angkat, Ustaz mau pinjam mobilnya, mau ngantar istri ke rumah sakit. Saya bilang pakai, saya bilang. Dia berangkat langsung dengan membawa istrinya. Nah, dia sulit menghubungi ojek online. Tidak bisa dihubungi, tidak bisa, tidak ada. Jam 2 malam. Akhirnya dia telepon saya, pas tetangga samping rumah. Bilang, mau pinjam mobilnya Ustaz, mau ngantar istri lahiran. Saya bilang, pakai silakan. Alhamdulillah berikan kemudahan. Setelah itu kita pindah rumah dari situ. Rumah yang saya tempati kosong. Dan dia merasa hilang, ada yang hilang katanya. Setelah pindah, rumah ini kosong. Seakan-akan ada kehilangan kata dia. Biasanya mau pinjam mobil gampang. Ini nggak ada lagi. Dia biasa kalau mau menjenguk anaknya di pesantren, dia pinjam mobil.
Bangkinang, dia pinjam mobil ke sana, dia pinjam, mudah. Tapi ketika berganti tetangga yang tidak perhatian dengannya, sehingga berbeda rasa. Dan ini salah satu contoh yang sederhana, ma'asyal muslimin. Ya, ketika kita memiliki tetangga yang nyaman dengannya, mudah di dalam mengambil faedah, ya, bahkan beliau selalu ikut dengan kita ke majelis ta'lim, kemana kita pergi kajian dia ikut. Setiap kita pergi dia minta ikut. Saya bilang, silakan ikut, saya bilang. Sampai sekarang kita kajian beliau ikut. Ya, ke luar kota dia ikut. Nah, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, maka di sini beliau mengatakan kenapa tetangga yang salih adalah merupakan kebahagiaan seorang hamba dan nikmat dunia. Karena dia bisa mengambil faedah, bisa mengambil kebaikan dari kesalihan tetangganya. Wa yakununa qudwatan lahu, karena tetangga yang baik akan menjadi contoh, qudwah, suri tauladan untuknya dan untuk anak-anaknya dalam kebaikan. Kalau kita punya tetangga yang saleh, tetangga yang baik, misalnya tetangga yang anaknya selalu menjaga salat. Kita punya tetangga, anaknya selalu menjaga salat 5 waktu. Tetangga yang anaknya selalu berbakti kepada orang tuanya. Tetangga yang anaknya selalu membaca Al-Quran, suka mengaji, ya. Maka anak kita bisa mencontoh, ya. Mereka bisa menjadi suri tauladan untuk anak-anak kita. Qudwatan lahu wali waladihi fil khair. Maka tetangga yang baik itu bisa menjadi contoh untuk kita, bagaimana kita bisa meneladani kebaikan mereka. Terkadang itu menjadi inspirasi. Kita punya tetangga yang baik, subhanallah, fulan, ya, setiap ada orang meninggal, beliau selalu berada di garda terdepan untuk memandikan jenazah, mengurus jenazah. Kenapa kita tidak? Sehingga kita termotivasi. Ya, kenapa saya tidak seperti dia dalam kebaikan? Kita punya tetangga, masya Allah, anaknya juara 1 hafal lomba Al-Quran, ya, lomba hafal 30 juz misalnya. Sedikit atau banyak sedikitnya ada sesuatu yang membuat dia semangat. Akhirnya dia yang tadinya tak peduli dengan anaknya membaca Al-Quran, sekarang dia peduli. Enak, lihat tuh tetangga kita, subhanallah, anaknya selalu menang lomba perlombaan Quran, walaupun bukan itu tujuannya, tapi setidaknya itu bisa menjadi motivasi. Nah, lihat tuh bagaimana tetangga kita berangkat umrah terus. Ya, masya Allah. Kita belum berangkat umrah sekalipun. Akhirnya dia termotivasi untuk menabung. Selama ini mungkin tak pernah dia terlintas untuk berangkat umrah. Selalu berangkatnya kemana? Berangkatnya ke Vietnam, berangkatnya ke Thailand, berangkatnya ke luar negeri yang tak ada manfaat ibadah di sana. Ya, ke luar negeri, ke London, ke Australia, jalan-jalan. Ya, tetapi tetangga kita, masya Allah, dia berangkatnya Makkah Madinah, Makkah Madinah. Ibadah. Akhirnya menjadi inspirasi bagi dia. Kenapa kita tidak malah mengikuti yang seperti itu? Nah, lihat bagaimana tetangga yang saleh itu bisa menjadi apa? Inspirasi bagi kita. Dia bisa menjadi qudwah, suri tauladan. Walaupun mereka tidak mengajarkan kebaikan untuk kita secara langsung, tetapi dengan sikapnya, dengan akhlaknya, kita yang mengambil pelajaran langsung dari mereka. Ya, mungkin bertemu jarang, mungkin, ya, karena kita keluarnya subuh, pulangnya malam, tidak berjumpa mungkin. Tetapi istri kita, anak kita menyampaikan tetangga kita, masya Allah, begini. Akhirnya apa?
itu menjadi satu motivasi untuk dia. Ya, lebih dekat dengan tetangganya. Taib. Wa 'aunan lahu 'ala ta'ati was-shalah. Sama dengan teman. Ya, cari teman yang baik. Cari teman yang saleh. Ya, teman yang saleh, tetangga. Dengan siapa kita sekamar? Oh, ternyata sekamar itu teman-temannya semangat belajar semuanya. Lingkungan, lihat tetangga, tetangga samping kita. Kita punya teman sekamar, semuanya rajin salat. Akhirnya kita termotivasi untuk mengikuti mereka. Tapi kalau teman-teman kita sekamar, pada males salatnya, dibangunin, pura-pura gak dengar, tidurnya kayak kerbau. Hah? Udah teriak-teriak, ustadznya bangunkan. Hah? Subhanallah. Maka dia pun akan terbawa suasana. Ya. Oleh karena ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, miliki teman yang baik, tetangga yang baik. Kenapa? Karena itu bisa menjadi satu yang memberikan motivasi kebaikan untuk kita. Baik, ini diantara hikmah. Wa 'aunan lahu 'ala ta'ati was-salah. Tetangga yang baik itu bisa menjadi penolong untuk dia di dalam ketaatan. Tetangga yang saleh bisa menjadi aunan yang memberikan pertolongan di atas ketaatan. Ini yang paling penting. Ya. Selama ini kita mungkin tak pernah peduli dengan orang-orang miskin. Padahal kita punya kelapangan rezeki. Ada orang-orang yang hatinya tak pernah terpanggil untuk orang-orang yang lemah. Yang selalu dia perhatikan keluarganya. Itu bagus. Tetapi ketika ada orang yang membutuhkan, dia tak pernah peduli. Tiba saatnya dia melihat ada tetangganya. Bukan orang yang kaya, orang yang biasa. Tetapi memiliki jiwa sosial yang sangat luar biasa. Dia selalu membantu walaupun hanya memberikan sesuatu yang ringan. Dan itu terlihat oleh dia. Maka membuat dia terinspirasi. Subhanallah. Orang yang miskin saja mau memberi. Kenapa saya orang yang kaya tak mau memberi? Itu menjadi pelajaran terkadang bagi orang-orang yang selama ini tak memiliki kepedulian. Akhirnya karena dia melihat tetangganya yang rumah di samping dia. Rumahnya kecil. Cuman 1 lantai. Dia rumahnya mungkin 4 tingkat. Tapi tak pernah peduli. Nah, akhirnya dia mulai menginfakkan hartanya. Yang selama ini hartanya dihabiskan untuk hal-hal yang sia-sia, enggak. Sekarang harta saya untuk orang-orang miskin. Dan bagaimana pengaruh tetangga ma'asyar muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana kisah Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Pernah kita kisahkan di sini bagaimana tetangganya masuk Islam. Sudah atau belum? Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah memiliki tetangga dari kalangan orang-orang Yahudi, orang Nasrani. Karena baiknya akhlak Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, satu hari beliau tidak terlihat ya oleh tetangganya karena beliau sakit. Hanya berbaring di tempat tidurnya. Sehingga salah seorang Yahudi yang selalu mendapatkan senyuman, ya, yang selalu mendapatkan kenyamanan bertetangga dengan ulama dari kalangan tabi'in ini. Menjadi satu persoalan di mana beliau tak nampak, biasanya terlihat, ya, berhari-hari tak terlihat dia di mana. Dikatakan bahwa dia sedang sakit di rumahnya berbaring. Maka orang Yahudi ini pun meniatkan untuk menjenguknya. Ketika dia menjenguk, didapati ulama ini sedang berbaring karena sakitnya di atas ranjangnya, dan dilihat ada air yang tergenang, air yang bau, ya, mengeluarkan aroma yang tak sedap. Ya, maka ditanya oleh orang Yahudi ini air apa nih? Tergenang bau dari mana? Maka Hasan Al-Basri mengatakan itu dari kamar mandimu. Dia merembes. Ya, karena rumah orang Yahudi ini tinggi besar rumahnya. Ulama ini kecil di bawah sehingga turun ke situ. Merembes ke sana kotorannya. Tapi beliau tidak pernah mengeluhkan itu kepada tetangganya. Maka ditanyakan, sudah berapa lama kejadian ini? 20 tahun.
Sudah berapa lama air yang keluar dari kamar mandiku, dari pembuangan ini mengenai rumahmu? Selama 20 tahun. Subhanallah. Tapi beliau tak pernah mengeluh. Selalu setiap hari dibersihkan, setiap hari dibersihkan, setiap hari dibersihkan. Tapi ketika sakit, tidak bisa membersihkan. Akhirnya tergenang air itu. Dan tidak pernah dikadukan kepada orang Yahudi bahwa kotorannya mengenai rumahnya. Karena beliau tidak ingin merasa berat tetangganya. Karena telah membuat tetangganya, telah membuat dirinya terganggu. Ya. Sehingga ada perasaan tidak nyaman. Padahal itu hak dia mengingatkan. Ya. Tapi dia tidak mau menyampaikan kepada orang Yahudi ini. Khawatir ada perasaan yang tidak enak karena sudah mengganggu dia. Maka akhirnya orang Yahudi ini masuk dalam Islam. Ya. Dia masuk dalam agama Islam setelah mengetahui bagaimana akhlak yang mulia dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Kita lihat bagaimana tetangga yang saleh dirindukan. Ya, bahkan dijenguk oleh orang Yahudi. Ya, padahal beliau adalah seorang yang Muslim. Terkadang ada pintu hidayah di sana. Kita tahu bahwa Allah mengatakan dalam Al-Quran bahwa walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah ridha orang Yahudi kepada kalian, orang Nasrani kepada kalian sampai kalian mengikuti agama mereka. Naam. Tetapi ketika Allah berikan hidayah, tidak ada yang tidak bisa. Yang awalnya mungkin dia tidak suka dengan seorang muslim, tetapi Allah bukakan pintu hidayah kepadanya. Ada kerinduan berjumpa dengan orang muslim yang baik dengan tetangganya. Dijenguklah dan itu menjadi sebabnya masuk dalam agama Islam. Subhanallah. Oleh karena ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, lihat bagaimana yang dijelaskan oleh sang pengarang kitab, aunan lahu ala ta'ati wassalah. Tetangga yang baik itu bisa menjadi penolong baginya di atas ketaatan dan kesalihan. Wa ya'manu bawa'iqahum wa wusul al-adha min jihatihim. Tetangga yang saleh itu membuat dia nyaman dari gangguan. Tak ada yang mengganggu dia. Yang biasanya dia tinggal selalu terganggu, terusik dengan tetangganya. Ketika dia pindah rumah, dia dapat tetangga yang saleh. Tak pernah mengganggu dia. Ya, bahkan selalu memberikan hadiah. Subhanallah. Tidak pernah ada gangguan-gangguan yang membuatnya tidak nyaman di sana. Ya, ada tetangga-tetangga yang cuek. Perbuatannya mengganggu orang banyak tapi dia tak merasa bersalah. Ya, hilang kepekaan dalam dirinya. Ya. Tetapi ada orang-orang yang subhanallah, dia merasa perbuatannya banyak mengganggu orang lain. Akhirnya dia suka meminta maaf. Padahal kita tak merasa dia melakukan kesalahan. Tapi dia merasa bahwa kekurangan yang ada pada dirinya ya belum menjadi yang terbaik untuk tetangganya. Akhirnya dia minta maaf. Datang ke kita minta maaf. Afwan, selama ini belum sempat datang, belum sempat ini. Padahal kita tidak menganggap itu sebuah kesalahan. Tapi mereka menganggap itu sebuah kesalahan. Kenapa? Kepekaan yang luar biasa. Mereka memiliki hati yang sangat memperhatikan orang-orang di sekelilingnya. Nah, maka berbahagialah mereka yang memiliki tetangga seperti ini. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan, arba'un minas sa'adah. 4 hal yang bisa mendatangkan kebahagiaan. Di antaranya adalah al-jarus salih. Tetangga yang salih. Nah, fahum ghanimah wa ni'mah azimah. Tetangga yang salih itu adalah ghanimah. Apa ghanimah? Apa ghanimah? Harta rampasan perang. Ya, kata beliau, tetangga yang saleh itu adalah harta rampasan perang. Subhanallah. Artinya apa? Harta yang bisa membuat seorang itu bahagia. Antum pernah berperang? Dapat harta rampasan perang, belum pernah merasakan bagaimana sensasi merasakan hadiah, dapat jatah harta rampasan perang? Enggak usah harta rampasan perang, dapat hadiah dari teman saja, ini hadiah. Bagaimana perasaannya? Senang. Maka demikian halnya juga tetangga yang saleh. Mereka adalah harta yang berharga.
Nah, bahkan dahulu disebutkan, ruya, diriwayatkan bahwa ada seseorang yang menjual rumahnya karena kondisi yang terdesak, dia harus menjual rumahnya. Nah, tetapi dia menjual rumahnya di atas pasaran 2 kali lipat lebih mahal dibandingkan harga pasaran. Harga pasaran katakanlah mungkin 1 M katakanlah. Dia jual 2 M, 2 miliar. Maka dikatakan oleh seorang yang akan membeli rumahnya, kenapa engkau menjual mahal sekali di atas pasaran? Hah? Orang di sebelah sana jualnya 1 M rumah yang tipe seperti ini. Kenapa ini 2 miliar? Ya, aku jual rumah 1 miliar. Tetapi tetanggaku ini juga 1 miliar harganya. Dihargai tetangganya itu. Nah, punya lingkungan yang baik seperti ini mahal. Buat apa engkau punya rumah? Ya, tetapi tetanggamu pada jahat semuanya. Nyaman? Enggak. Engkau kalau tinggal di sini, depan kamu ini orangnya baik. Ini orang yang saleh, ini orang yang saleh, ini orang yang saleh, ini orang yang saleh. Selalu dia perhatian kepadamu. Dihargain tuh tetangga. Jadi naik harganya. Karena apa? Lingkungan. Ya, buat apa engkau tinggal di rumah yang nyaman tapi di sekelilingmu api semuanya? Serangga semuanya. Mengganggu engkau terus. Yang satu setel musik suaranya luar. Kayak mau pecah jendela itu. Ya, subhanallah. Taib. Ini salah satu hal yang perlu kita ketahui bersama. Bagaimana nikmat memiliki tetangga yang saleh. Fahum ghanimah wa ni'mah 'azimah. Itu adalah nikmat yang sangat besar, harta rampasan perang. Hatta inna ba'dal 'usra yafrahu bil jari salih. Sampai-sampai orang-orang yang bermaksiat sekalipun ya, itu sangat senang ketika punya tetangga yang saleh. Orang yang jahat, tapi kalau dia punya tetangga yang saleh, itu kebanggaan bagi mereka, kata beliau. Ya, yas'ad bihi ma la yas'ad bil jari alladhi huwa nadhiruhu fil 'isyan. Kalau disuruh pilih orang yang bermaksiat ini, orang yang jahat ini, dia mau pilih tetangga yang saleh atau pengen punya tetangga yang seperti dia, sama-sama bermaksiat, dia akan pilih yang mana? Ada orang usah, pelaku maksiat, kata beliau. Pelaku maksiat, orang yang selalu berbuat maksiat, orang yang berbuat kejahatan. Tetapi kalau seandainya disuruh pilih, engkau mau punya tetangga sepertimu yang juga jahat bermaksiat seperti engkau, atau engkau lebih suka punya tetangga yang saleh, dia akan pilih yang mana? Dia akan pilih tetangga yang saleh. Ada satu cerita, ini waqi'. Ya, teman kita di dekat depan rumahnya itu ada orang yang selalu baik dengan dia, bertegur sapa, lembut, salam, bahkan dia sering bagi-bagikan jajanan kepada anak-anak. Diceritakan oleh teman kita, tiba-tiba satu hari rumahnya digerebek oleh Densus. Masya Allah. Ternyata dia bandar narkoba. Subhanallah. Ya, tapi orang tidak tahu. Ya, orang tidak tahu kalau dia pengedar narkoba. Ya, taunya dia di luar rumah itu baik. Dia senang sama kita, nyapa kita segala macam ya. Dia cari lingkungan yang saleh. Ya. Karena kalau bertetangga dengan yang jahat dikhawatirkan akan membahayakan bisnis dia. Sehingga bisa senjata makan tuan. Nah, tidak mau tersaingi orang jahat dengan orang jahat yang seperti ini. Akhirnya dia mencari lingkungan yang sekelilingi orang-orang yang baik. Akhirnya satu hari kata beliau, kita kaget, kok ramai ini. Rupanya ada yang ditangkap oleh polisi. Ternyata siapa? Tetangga yang selama ini kita tidak pernah tahu, ternyata dia pengedar narkoba. Subhanallah. Ya, dia selalu membagikan makanan kepada anak-anak, dibelikan, dibelanjakan. Baik. Dia suka bertetangga dengan orang-orang yang saleh. Ya. Tetapi qaddarullah, ya, dia
tangkap karena kejahatannya yang tidak pernah kita mengetahuinya. Dan semoga kedepannya dia menjadi orang yang mendapatkan hidayah. Karena terkadang hukuman membuatnya jera dan membuatnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, lihat bagaimana apa yang dikatakan oleh beliau. Tetangga yang saleh itu adalah nikmat yang sangat besar. Bahkan sebahagian usat, sebahagian mereka yang bermaksiat, ya, candu, berbuat kejahatan, yafrahu bil jari salih. Dia sangat senang, sangat suka ketika punya tetangga yang saleh. Wa yas'ad bihi. Dia sangat bahagia punya tetangga yang saleh. La yas'ad bil jari alladhi huwa nadhiruhu fil 'isyan. Dan kalaulah seandainya dia diminta, ya, keinginannya, maukah engkau bertetangga dengan orang yang semisal dengan engkau? Maka tentu dia tidak akan suka. Dia lebih suka punya tetangga yang baik. Walaupun mereka jahat. Walaupun mereka adalah orang yang jahat. Karena fitrah dan naluri setiap insan suka dengan yang baik. Suka dengan yang baik. Oleh karenanya Imam Syafi'i rahimahullah ada satu perkataan yang sangat luar biasa. Beliau mengatakan, "Uhibbu salihina wa lastu minhum." Ya, aku sangat suka melihat orang-orang saleh, padahal aku tidak seperti mereka dalam kesalehan itu. Lihat bagaimana tawadhu'nya Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, aku sangat menyukai orang-orang saleh, walaupun aku bukan masuk dalam golongan mereka. Aku masih banyak bermaksiat, masih jahat. Nah, masih banyak kesalahan-kesalahannya. Bagaimana tawadhu'nya ulama. Nah, kemudian beliau mengatakan, dan aku sangat membenci orang-orang yang jahat, orang-orang yang bermaksiat, walaupun aku masih sama dengan mereka. Ya. Walaupun aku masih sama dengan mereka. Tapi aku secara fitrah gak suka ngeliat orang bermaksiat. Ya. Terkadang kita mendengar satu informasi, fulan berzina, na'udzubillah. Ya. Fulan mencuri. Apa kata dia? Kok ada ya tega orang mencuri? Padahal dia juga mencuri. Ya. Kok tega ada orang yang berbuat seperti itu ya? Lisannya mengatakan seperti itu. Tetapi dia sendiri seperti itu. Ada atau tidak? Nah, subhanallah. Ya, oleh karena ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, lihat bagaimana tetangga yang baik itu bisa memberikan pengaruh, ya, kepada orang-orang yang bermaksiat. Li'ilmihi bi'annahu ma'munul janib. Kenapa orang-orang yang bermaksiat itu suka bertetangga dengan orang-orang yang baik? Karena dia akan merasa aman dan tidak terancam. Bertetangga dengan orang yang baik, ya, akan merasa aman dan tidak terancam. Ya. Tetapi kalau di lingkungannya orang-orang yang jahat, terancam. Dia mau parkirkan motor, harus dikunci ganda. Kalau perlu kuncinya lebih dari ganda. Ya, kunci depan, kunci belakang, kunci ini motor. Kuncinya banyak. Ya. Tapi kalau dia tinggal di lingkungan yang keamanannya terjaga, terjamin, ya, bahkan tidak ada riwayat ada yang kehilangan di sana. Kira-kira sikapnya berbeda atau tidak? Taruh motor, ya nggak perlu kunci gini, aman insya Allah di sini. Hah? Subhanallah. Lihat di Madinah, ada orang meninggalkan mobilnya hidup, tidak dimatikan, ya, kacanya terbuka, merasa aman, tidak ada yang berani mencuri karena sistem. Ya, orang yang mencuri potong tangan, udah aman sudah. Akan ada yang berani mencuri, ditinggalin kayak apapun barangnya aman insya Allah. Mobilnya ditinggal, ya, dalam kondisi hidup, ya, dia pergi sholat, terkadang demikian, ada yang tidak dimatikan, ya, atau dia pergi sesaat kemana? Ke warung, dia mungkin belanja sesuatu, mobilnya ditinggal dalam kondisi hidup, tidak dia matikan, aman. Tapi kalau di negara kita, subhanallah, tinggal sebentar, halas, hilang, ya, tidak terlihat lagi. Nah, oleh karena ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, memiliki tetangga yang saleh adalah harta rampasan perang, atau harta yang sangat berharga.
Kenapa? Karena keberadaan mereka akan memberikan keamanan dan ketenangan. Sampai di sini pembahasan yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi